wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yakni yang beranggotakan Lovina Aprilia Ambarita dan Marcella Darlinanda. Berikut merupakan hasil dari tugas Pancasila kami yang akan dibacakan oleh Lovina. Baik, terima kasih Mbak Marcella. Yang pertama, perumusan Pancasila. Teori asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila, dasar filsafat negara dibedakan. Yang pertama, causa materialis atau asal mula bahan ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, causa formalis atau asal mula bentuk atau bangun. Dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Yang ketiga, causa efisien atau asal mula karya. Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya. Yang keempat, causa finalis atau asal mula tujuan adalah tujuan dari perumusan Pancasila dan pembahasan Pancasila, yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut, diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Next slide. Bisa dibacakan oleh Mbak Marcella. Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Misalnya, selanjutnya akan dibacakan oleh Lovina. Yang pertama, di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Bukti-buktinya, bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan Hari Besar Agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah atau dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan Aja Dume, Ya Adigang Adigung Adiguna, Aja Kementus, dan lain sebagainya. Hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan, semua mengindikasikan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Sebagai bukti-buktinya yaitu bangunan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Yang ketiga, unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Bukti-buktinya yaitu bangunan Balai Agung dan Dewan Orang Tua di Balai untuk musyawarah, nagari di Minangkabau dengan syarat adanya balai, balai desa di Jawa, tulisan tentang musyawarah para wali, Putri Dayang Merindu,
Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya. Perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya menggambarkan sifat demokratis Indonesia. Dan yang kelima, dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbung desa, tulisan sejarah Kerajaan Kalingga, sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jakataruk, Teja Piatu, dan sebagainya. Penyediaan air kendi di muka rumah, keselamatan, dan sebagainya. Next slide selanjutnya dibacakan oleh Mbak Marcella. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya. Selanjutnya yang dibacakan lagi oleh Rovina. Asal mula Pancasila secara formal. BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal. Untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa. Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama, Muhammad Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Supomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara, dibentuk panitia kecil atau panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya bisa dibacakan kembali oleh Marcella. Slide selanjutnya yakni membahas tentang sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah 6 anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan panitia 9, dibentuk juga panitia-panitia hukum dasar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok panitia perancang hukum dasar, yakni ada 3 poin. Yang pertama yaitu Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang. Poin kedua, Panitia Pembela Tanah Air dengan Ketua Abi Kusno Cokro Suyoso beranggotakan 23 orang. Dan poin terakhir adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Muhammad Hatta bersama 23 orang anggota. Panitia Perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Supomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya panitia persiapan kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya ya ini Dokuritsu Junbilinkai yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan menyusun rancangan hukum dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia 9 yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar.
dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh rancangan hukum dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya sudah memuat piagam. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Yang pertama, Piagam Jakarta sebagai rancangan oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Rancangan Hukum Dasar pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang terakhir keempat, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai Badan Musyawarah Darurat. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah provinsi, termasuk 112 departemen atau kementerian. Sedangkan sidang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945 membicarakan agenda Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Satu diantaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya dapat dibacakan kembali oleh Mbak Marcella. Pada tanggal 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan rumusan-rumusan Pancasila secara historis, terbagi dalam 3 kelompok, yakni rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Poin terakhir yakni beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lovin. Dan yang terakhir, saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian merupakan hasil presentasi dari kelompok Garda. Kesimpulan dari hasil presentasi kali ini adalah butuh waktu yang lama dan panjang untuk merancang Pancasila.
Pancasila merupakan hasil dari gambaran kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia sebaiknya untuk mengamalkan isi-isi dari Pancasila tersebut. Terima kasih.